Baik. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Baik. Kita baca pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, apakah termasuk zalim apabila menerima karyawan hanya dari kalangan keluarganya, sedangkan orang lain disisihkan dalam perekrutan karyawan yang penerimanya dipublis ke khalayak umum? Atau apakah itu termasuk memberi sedekah infak rezeki kepada orang terdekat sehingga mendahulukan keluarganya dibanding orang lain? Iya. Ya, ini bukan zalim ya. Apa sih zalim itu? Zalim itu adalah mengambil hak orang lain. Itu zalim. Dalam masalah ini dia tidak sedang mengambil hak orang lain. Apabila perusahaannya adalah perusahaan pribadi, ya, perusahaannya perusahaan pribadi atau usahanya adalah usaha pribadi. Tapi kalau perusahaannya perusahaan pemerintah, ya, perusahaan pemerintah atau perusahaan sosial milik umat, maka tidak boleh dikhususkan untuk keluarganya sendiri, karena seharusnya bisa dinikmati, bisa diambil manfaat oleh banyak atau oleh semua orang yang yang layak, yang punya kapasitas dan potensi untuk kerja di tempat itu. Jadi kalau seandainya perusahaannya atau usahanya adalah usaha keluarga pribadi, maka tidak mengapa dia mendahulukan keluarga dia, dan bukan termasuk zalim. Bukan termasuk zalim. Dan ini termasuk berbuat baik kepada keluarga dulu. Dan Rasulullah mengatakan, wabda biman ta'ul. Kalau kita mau berbuat baik, berbagi harta kepada manusia, maka mulailah dengan orang yang yang masih keluarga dengan engkau, ya, yang masih keluarga dengan engkau, dari kerabat kita, paman, saudara kandung, sepupu mungkin, ya, kerabat-kerabat kita yang masih satu darah misalnya. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, mohon petunjuk hukum mengadopsi anak dengan niat menikahinya di kemudian hari. Wah, ini mengadopsi anak untuk menikahinya di kemudian hari. Ini berarti yang diadopsi anak perempuan. Tergantung ya, kalau yang adopsi perempuan berarti yang diadopsi anak laki-laki. Kalau yang mengadopsi laki-laki berarti yang diadopsi adalah anak perempuan. Kalau dia sudah balik, tidak boleh lagi ditaruh di rumah, tinggal satu rumah. Kalau dia masih kecil masih bisa, ya. Kalau dia masih kecil belum balik,
Jadi mulai dari kecil sampai sebelum balik masih bisa tinggal di rumah kita. Tapi kalau sudah balik, sudah bukan mahram lagi, karena bukan anak kita, bukan darah kita, maka tidak boleh tinggal di rumah kita. Kalau niatnya mau nikah dengan dia, ya bagus juga, tidak ada masalah. Ya, bagus, tidak ada masalah kalau mau dinikahi, supaya bisa dibantu, diselamatkan, ya, tidak ada masalah. Nah, kemudian assalamualaikum Ustaz, ketika sedang makan dan ada tamu yang datang, mana yang harus didahulukan? Habiskan makanan atau melayani tamu dulu? Tergantung. Kalau sudah kelaparan mau mati ya makan dulu, ya. Tapi kalau masih kenyang, masih baru, ya belum apa-apa, belum lapar, ya tidak ada masalah kita melayani tamu dulu. Karena melayani tamu hukumnya wajib. Kita mendahulukan yang lebih wajib. Di mana yang lebih wajib, yang paling urgen, ya tentunya melayani tamu wajib hukumnya. Dan memuliakannya wajib. Maka kita dahulukan melayani tamu dulu. Apabila kemudian atau jika pada saat itu kita masih ya belum terlalu lapar, tidak ada masalah, ditangguhkan dulu makannya. Atau kalau boleh diajak makan bersama, kalau memang tidak merepotkan. Dan diantara bentuk memuliakan tamu, ya kalau memang pas lagi ada diajak makan, itu lebih bagus lagi. Diantara bentuk memuliakan tamu, diajak makan, ya, bisa disuguhkan makanan yang kita punya pada saat itu. Bahkan dulu para ulama, para sahabat, mereka tidak punya apa-apa, mereka keluarkan apa yang mereka miliki di dalam rumahnya. Apa yang mereka miliki mereka berikan, mereka kasih. Jadi itu bentuk memuliakan tamu. Jadi insya Allah lebih baik daripada misalnya kita makan sendiri tidak berbagi misalnya. Ya lebih baik kita mencari pahala dengan menjamunya dengan baik. Karena diantara bentuk keimanan seseorang yang baik adalah dia memuliakan tamunya. Nah, dan memuliakan tamu ini kembali juga kepada kebiasaan daerah kita masing-masing. Kapan sudah dikatakan kita memuliakan tamu? Ya, bagaimana batasan seseorang itu memuliakan tamunya? Jadi kalau cuma diajak duduk di rumah, yang itu belum memuliakan tamu. Tapi hanya sekedar melayani tamu, melayani tamu. Kalau menjamu tamu dan memuliakan tamu itu beda lagi, disuguhkan makanan, ya. Apa yang kita miliki kita kasih. Walaupun tentunya perlu juga ya kita komunikasi dengan dia, mungkin minum apa, makan apa, karena mungkin tidak sesuai seleranya. Tidak sesuai seleranya. Tapi kalau memang mau langsung disuguhkan juga lebih bagus. Kalau memang tidak dimakan karena bukan makanan dia atau dia tidak selera dengannya, maka tidak ada masalah. Yang penting kita sudah berbuat baik untuk memuliakan tamu kita, sehingga dia tidak merasa curiga dan kecewa dengan kita. Ya, ini yang bisa kita sampaikan, kita jawab. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.